Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, pada teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tebakan fikih ya. Kita masih fikih dan masih mengkaji. Nah, mengkaji bersama lah ya. Kita ngaji bareng-bareng lah. Pada urung tayang sing wis tayang ya boleh di-skip lah, usah ditelang. Sing masih belum bisa, merasa masih perlu ngaji ya kita dengarkan, kita ngaji lagi. Kalau makalah kalau nggak salah itu Ibnu Hajar apa ya, Ibnu Hajar. Satu famim ketika disampaikan berkali-kali, dengarkanlah, karena akan menuai pemahaman yang baru. Walaupun ilmu itu sudah kita dengarkan bahkan ribuan kali, kalau nggak salah beliau bilangnya nanti akan menemukan pemahaman baru. Jadi untuk teman-teman yang sudah tahu boleh tidak usah didengarkan, di-skip sajalah. Orang penting pokoknya lah apa mendingan ngaji ora cetak. Tapi kalau yang mau mendengarkan kita ngaji bareng-bareng, monggo silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya membahas lanjutan dari kemarin. Wala yajuzu istimalu awani dhahabi wal fiddah wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani. Jadi di sini diterangkan kita tidak boleh menggunakan perabotan atau wadah apapun dari emas dan perak. Dari emas dan perak kita tidak boleh. Perabotan loh ya, maksudnya yang kita gunakan. Adapun untuk perhiasan kalau perempuan boleh, tapi laki-laki tidak boleh. Apapun alasannya, pokoknya tidak boleh. Ini tuh. Jadi dari emas dan perak boleh, tapi boleh menggunakan selain itu. Dah, itu sedikit tentang. Kemudian yang di sini yang saya mau bahas tentang masalah siwak atau membersihkan gigi. Sikat gigi lah cara bahasanya dulu iki, sikat gigi, membersihkan gigi, sikat gigi. Wasiwaku mustahabbu fi kulli halin. Siwak itu atau membersihkan gigi. Untuk kita ya gosok gigi. Pakai apapun itu, pakai sikat gigi boleh, pakai kayu siwak boleh, pakai kain boleh. Bahkan kalau nggak salah Mbah Hamid Pasuruan dulu setiap mau sholat, beliau itu siwakannya bukan membersihkan giginya, bukan menggunakan siwak, tapi beliau menggunakan kain. Pakai apa? Ada yang menerangkan pakai kerah bajunya, ada pakai lengan bajunya. Dikatakan jorok, wallahu a'lam, tapi yang jelas beliau bukan orang sembarangan, Mbah Hamid Pasuruan. Bahkan banyak yang bilang beliau dari jajaran para wali-walinya Allah, yang tidak boleh kita sembarangan kepada beliau. Adapun pembahasan wali insya Allah lain waktu kita bahas. Wasiwaku mustahabbu fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi. Jadi siwak atau membersihkan gigi itu sangat disunahkan di setiap keadaan, setiap tingkah. Illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali setelah bergesernya matahari, lingsire matahari. Itu berduhur lah, setelah sholat duhur, lis-shaimi, untuk orang yang berpuasa. Ini tidak boleh, tapi perlu dengarkan ini. Masalah ini ulama fikih, halul fikih benar. Seperti guru saya dulu ya sedikit ngaji ya nang wetan lah, nang Jawa Timur. Guru saya menerangkan seperti itu. Nek awakku dhewe kan, aku orang nggak kaul sing iki. Dalam artian karena di sini dicerangkan kecuali untuk orang yang sedang berpuasa setelah zuhur tidak boleh membersihkan gigi atau siwakan. Bukan berarti haram. Masih banyak penjabaran hukum di sini kalau kita mau ngaji usul fikih. Guru saya
di Jawa Timur itu menerangkan ini, le aku dhewe ngang, nek aku nganggo sing bar duhur tetep ulih siwakan, tetep ulih sikatan. Tapi dengan catatan, beliau ngendikan dengan catatan siwakan iku tenan-tenan nggih golek kesunahan, tenan-tenan nggih golek ganjaran, tenan-tenan nggih murih ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nggih seger-seger ngoten niku, beliau ngendikane ngoten. Jadi ketika kita dalam ilmu fikih, praktek fikih, habis duhur ada yang menerangkan boleh, ada yang menerangkan tinggal kita mau ikut yang mana, karena emang ada ulama yang sudah menerangkan. Yang penting kita jangan mengijma sendiri atau memutuskan sendiri masalah babakan fikih, takutnya nanti keliru. Makanya lebih enak kita mengaji ya, syukur-syukur ya, kita ngaji mulai kecil. Tapi lah wis kadung tua kon ngaji maning yo angel iki lho, wis kadung tua. Hanya kita punya keturunan ya kon pada ngaji lah ning pondok. Di pondok kami juga bisa, di pondok pesantren atau Labah, Desa Karangrau, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, bahkan dengan biaya yang sangat minim. Di sini yang banyak dengan sekolah juga banyak, baik itu MI, SMP maupun SMA di sini ada. Monggo silahkan. Jujuk napa sing penting gelem ngaji. Ya ora usah khawatir mangan. Nah, ngoten. Kalau saya sendiri, saya mengikut pendapat guru saya di Jawa Timur. Jadi boleh dengan catatan seperti itu tadi. Nah, fi salasati mawadinya asyaddu istihbaban. Ada 3 tingkah ketika membersihkan utawi sikat gigi ini sangat disunnahkan, mawi kuat banget. Nah, kitab ini mana? Minda taghayyuril fami min azami wa ghairi. Yang pertama yaitu ketika berubahnya tutuk atau cangkem nangkene owah cangkem sebab lamanya diam atau selainnya. Contoh kayak orang berpuasa ketika buka, sebenarnya setelah kita membatalkan buka itu baik dengan kurma atau air, disunahkan kita membersihkan gigi. Kenapa? Gini, owai cangkem ketika puasa kita kan berubah, pasti itu berubah. Dari ketika kita bicara otomatis yang lawan bicara kita wis mampu bocah puasa, ya seperti itu. Atau yang lain lah, ketika contoh habis makan durian, habis makan pete, habis makan jengkol, gitu. Dan disunahkan untuk membersihkan, baik itu dengan sikat gigi maupun dengan kayu siwak atau sejenisnya. Itu pertama. Yang kedua, mindal qiyami minan naumi, ketika bangun tidur. Makanya ada lagu kan, bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Ya, sebenarnya ada tentunya ya, sunnah emang. Kita bangun tidur ini disunahkan untuk membersihkan gigi. Sunahkan, ada sunahnya. Ya, sekali lagi biar mulut kita tidak bau, apalagi kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan sholat, ketika kita akan membaca Al-Quran, ketika kita akan membaca hukum-hukumnya Allah Subhanahu kita fikih ini. Alhamdulillah saya juga udah mandi, udah sedikit tadi. Jadi memang kita diperuntukkan dalam Islam ini kita harus bersih secara keseluruhan, suci. Makanya an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Ini kalau kita orangnya itu kemproh, nah cara bahasa desa gue kemproh, kotoran, maka iman kita ini tidak sempurna. Kalau menurut hadis tersebut, ada yang menerangkan hadis, ada yang menerangkan kaul. Ya seperti itu. Dah yang terakhir, wa indal qiyami ila sholati, ketika mau mendirikan sholat, makanya disunahkan untuk bersiwak. Walaupun ini sudah banyak yang meninggalkan,
Lah siwak itu tidak harus dengan kayu siwak. Sekali lagi bahasa siwak di sini ini membersihkan gigi, bisa dengan sikatan. Makanya kalau kita mau gosok gigi usahakan diniatkan untuk melakukan sunnah juga, membersihkan gigi atau siwakan. Jadi kita ganjarannya double. Satu, ganjaran kita menjaga kesehatan. Kedua, ganjaran ketika kita melakukan kesunahan siwak. Seperti itu teman-teman. Semoga apa yang saya ucapkan, saya terangkan di sini bisa menuai pemahaman yang lebih untuk kita semuanya. Kalau ada pertanyaan monggo silakan dilampirkan pertanyaan. Untuk suara mungkin kurang jelas, saya mohon maaf karena murni langsung dari handphone. Terima kasih. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk golongan yang dicatat oleh Allah sebagai umat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.